Nah, saudara-saudaraku, tadi sudah saya jelaskan bahwa orang Betawi itu dulu disebut sebagai proto manusia Melayu Betawi. Kata Betawi itu memang baru terkemudian. Dia baru kita kenal pada abad ke tahun 1600-an, itu berarti abad ke-17-an ya. Di situ ada seorang kaya raya yang ketika dia ingin umurnya udah tua dan hartanya banyak, dia kemudian menulis testamen. Testamen itu surat wasiat, bahwa salah satu yang diberikan wasiat dari kekayaannya itu adalah orang yang disebut si Anu dari Betawi. Nah, itu jadi salah satu ya. Jadi dokumen yang menyatakan bahwa Betawi itu sudah menjadi sebutan pada saat itu dari surat wasiat Nyonya Inkua pada tahun 1600-an begitu ya. Nah, tetapi memang kata Betawi yang disematkan menjadi etnik Betawi itu menurut beberapa pakar ada beberapa versi. Versi yang memang selama ini kita oke dan kita ACC terhadap itu adalah bahwa ternyata menurut beberapa buku yang namanya Betawi itu dari pohonan, nama pohonan. Jadi Betawi itu adalah nama pohonan yang dalam bahasa, jadi itu bukunya ada kamus besar dalam bahasa Belanda, Flankundig van Nederland Indi. Jadi ada nama pohon yang namanya gulinging Betawi. Dalam bahasa Latin itu adalah namanya Cassia glauca L. Dan dalam bahasa Betawi, pohon itu ternyata adalah pohon ketepeng. Ketepeng. Si ketepeng ini manfaatnya banyak. Kalau dulu ada orang sakit kulit, sakit gudik, maka dia ambil daun-daunnya itu, kemudian anak yang sakit itu kemudian digebek. Nah, digebek itu di bahasa Betawi ya, dimandiin dengan pakai air itu, dan segeralah dia sembuh. Dan kayunya cukup kuat ya, karena beberapa golok yang dipakai oleh orang Betawi itu gagangnya menggunakan kayu itu. Nah, kemudian pendapat yang lainnya adalah yang dia itu Betawi itu adalah motif-motif ragam hias yang sama dengan anting-anting atau giwang. Jadi begitulah, ada beberapa hal orang yang mengatakan bahwa Betawi itu. Tapi saya meyakini bahwa si Betawi itu yang kemudian disematkan sebagai nama etnik itu adalah dari nama pohon. Karena ternyata pada tahun ini saja, misalnya pada tahun 2013 ini, dari seluruh wilayah DKI Jakarta itu penuh dengan nama kampung dan nama kelurahan, penuh dengan nama-nama pohon. Kelurahan aja kira-kira ada 100-200an nama kelurahan yang berasalkan nama pohonan gitu. Zaman dulu para sastrawan, para penyair masa lalu itu, para penyanyi masa lalu itu, dia girang menciptakan syair-syair dengan menggunakan nama-nama pohon. Jali-jali, kemudian sirih kuning, dan macam-macam nama pohon. Jadi salah satu yang kita yakini adalah bahwa si Betawi itu dikenali dari orang yang tinggal secara toponimi, secara penamaan nama tempat. Dia orang yang tinggal, ketika dia ditanya, abang dari mana nih? Kalau cara sekarang ya, saya dari kampung Ono. Nah itu, akhirnya dia menyatakan bahwa oh ternyata abang ini orang Betawi karena abang tinggal di kawasan yang banyak ditumbuhi oleh oleh pohon-pohon Betawi itu, Cassia glauca. Dan saudaraku, mereka, si Betawi ini memang di dalam perkembangan sejarah, misalnya dari sejarah Salakanegara, Tarumanegara, Sriwijaya, kemudian sampai Pakuan Pajajaran, dia menjadi hulun atau rakyat dari kerajaan-kerajaan itu. Jadi orang Betawi sudah menjadi
hulun atau rakyat dari kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang menguasai kawasan ini sejak masa itu. Nah, demikianlah sekilas hikayat saya tentang asal-muasal dari orang Betawi. Saudaraku, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.